Halo sahabat Teo Paham yang luar biasa, senang bertemu dengan kalian semua. Pada sesi yang lalu kita telah belajar tentang vektor DR2. Kita telah belajar tentang definisi vektor, komponen vektor, vektor posisi dan non-posisi, kemudian vektor satuan, panjang vektor, operasi vektor, perkalian skalar dengan vektor. Nah, pada sesi ini kita akan berlatih tentang soal-soal vektor DR2, sehingga pemahaman kalian tentang vektor dapat lebih baik. Bagi sahabat EU Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Sekarang kita mulai soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada segi 4 ABCD, S dan T adalah masing-masing titik tengah dari AC dan BD. Jika vektor U sama dengan vektor ST, maka vektor AB tambah vektor AD tambah vektor CB tambah vektor CD dapat dinyatakan dalam U sebagai pilihannya adalah A seperempat U, setengah U, 2U, 4U. Mari kita jawab. Yang pertama, kita tarik garis dari titik T, sejajar AB, ke garis AD. Misalkan titik ini kita sebut namanya titik L. Kemudian dari titik T, kita tarik garis sejajar AD ke garis AB. Kita sebut namanya titik M. Kemudian kita hubungkan A ke T. Dengan cara yang sama, kita lakukan titik dari T ke garis CB dan garis CD. Tarik garis dari T sejajar CB ke garis CD. Kita sebut namanya titik N. Kemudian kita tarik garis dari titik T sejajar DC ke garis CB. Kita sebut namanya titik O. Lalu C kita hubungkan ke T. Perhatikan titik T ada di tengah BD. Sehingga BT banding TB sama dengan 1:1. TM sejajar dengan AD. Karena itu BM banding MA otomatis menjadi 1:1. Dengan cara yang sama, T titik tengah BD ini kita tarik ke sini, akibatnya adalah DT banding TB adalah sama dengan 1:1. Ini ke sini sejajar, maka LA banding LD ini juga 1:1. Sehingga sekarang panjang LA sama dengan panjang TM, panjang AL sama dengan panjang AM sama dengan panjang LT. LT sejajar dengan AM, TM sejajar dengan LA, sehingga AMTL ini adalah jajaran genjang. Dengan cara yang sama, COTN adalah jajaran genjang. Nah, selanjutnya ingat sifat-sifat penjumlahan vektor dengan menggunakan aturan jajaran genjang. Sehingga AT sama dengan AM tambah AL. Ingat di sini tadi karena M adalah tengah-tengah, maka AM itu adalah setengah AB, AL itu adalah setengah AB. Selanjutnya AT, kita cari AT dapat kita cari juga dengan menggunakan aturan segitiga. AT sama dengan AS tambah ST. Lihat sekali lagi, AT sama dengan AS tambah ST. AT sama dengan AS tambah ST. Dengan cara yang sama kita lakukan ke jajaran genjang COTN. CT sama dengan CO tambah CN. Lihat, CO ini adalah setengah CB, CN ini adalah setengah CD. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan segitiga, CT dapat kita cari juga dengan CT sama dengan CS ditambah ST. Saya ulangi, CT sama dengan CS ditambah ST. Selanjutnya kita jumlahkan vektor AT ditambah vektor CT. Vektor AT adalah AS tambah ST dan vektor CT adalah CS tambah ST. Nah, sekarang ini kita jumlahkan AS tambah CS, ST ditambah ST. ST ditambah ST sama dengan 2 ST.
Maka AT ditambah CT sama dengan AS ditambah CS ditambah 2ST. Selanjutnya kita jumlahkan AS tambah CS. AS ditambah CS, berarti dari sini ditambah ke sini, berarti kembali ke S. Artinya panjangnya jadi 0. Sehingga AS tambah CS sama dengan 0. Maka hasilnya ini 0, kita jumlahkan ke sini, maka jumlahnya ini menjadi 2 vektor ST. Sehingga AT tambah CT sama dengan 2 vektor ST. Selanjutnya kita ganti AT dengan vektor setengah AB tambah setengah AD. Lalu kita ganti CT dengan vektor setengah CB ditambah setengah CD. Berarti hasilnya sama dengan 2ST. Nah, perhatikan di sini membuat setengah, 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 setengah. Untuk menghilangkan setengah, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Maka ini menjadi 1, ini menjadi 1, ini menjadi 1, ini menjadi 1, ini menjadi 4ST. Maka AB tambah AD tambah CB tambah CD sama dengan 4 kali vektor ST. Selanjutnya kita lihat yang ditanya adalah AB tambah AD tambah CB tambah CD. Berarti yang ini, hasilnya ini tadi adalah 4ST. Sedangkan ST tadi di sini dimisalkan adalah vektor U. Maka hasilnya ini menjadi 4 vektor U. Atau dengan kata lain jawabannya adalah bagian E. Mudah-mudahan sahabat paham, bisa memahami soal nomor 1 ini. Sekarang kita lanjut dengan soal yang kedua. Panjang vektor A, vektor B, dan vektor A tambah B berturut-turut 12, 8, dan 4/7. Tentukanlah besar sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Mari kita jawab. Karena soal ini diketahui panjang vektor A tambah vektor B, maka soal ini kita kembangkan dari perkalian skalar vektor A tambah vektor B, vektor A tambah vektor B, atau vektor A tambah B kuadrat. Vektor A tambah vektor B kuadrat, ini kita kuadratkan dengan perkalian skalar, maka nanti akan kita dapatkan vektor A dot vektor A tambah 2 vektor A dot vektor B tambah vektor B dot vektor B. Ingat sifat vektor A dot vektor B ini sama dengan panjang vektor A kuadrat, ini sama dengan panjang vektor B kuadrat. Untuk ini kita gunakan definisi perkalian skalar 2 vektor. Maka ini menjadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Nah, selanjutnya ini menjadi panjang vektor A tambah vektor B kuadrat. Kita gunakan sifat vektor A kali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Selanjutnya kita ganti panjang vektor A tambah B, yaitu 4/7 kuadrat, panjang vektor A 12, panjang vektor B 8. Kita hitung 4/7 kuadrat, 16 kali 7 itu 112, 12 kuadrat 144, 2 kali 12 kali 8 ini adalah 192, 8 kuadrat sama dengan 64. Selanjutnya 112 kurang 144 kurang 64 hasilnya adalah min 96. Maka sekarang 192 cos alfa sama dengan min 96. Maka cos alfa sama dengan min 96 dibagi 192, kita sederhanakan ini menjadi minus setengah. Ingat, kosinus alfa sama dengan minus setengah, maka alfanya ini adalah 120 derajat. Maka sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B adalah 120 derajat. Sehingga di sini jawabannya adalah D. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui titik P 4,3, titik Q 6,3, dan titik R X,1. Jika panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor PR, tentukanlah nilai X. Di sini nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita jawab. Panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor PR. Kita cari panjang vektor PQ, sehingga kita dapatkanlah
PQ sehingga sama dengan panjangnya akar pangkat 2 dari 6 kurang 4 kuadrat, 3 kurang 3 kuadrat. Panjang vektor PR sama dengan X kurang 4 kuadrat, 1 kurang 3 kuadrat. X kurang 4 kuadrat, 1 kurang 3 min 2 kuadrat, ini sama dengan 4. Sehingga ini tadi hasilnya adalah 4, ini hasilnya adalah 4. Kita kuadratkan kiri dan kanan, sehingga ini akarnya hilang, sehingga menjadi 4 sama dengan X kurang 4 kuadrat ditambah 4. 4 kurang 4 sama dengan 0, sehingga akar 0 sama dengan 0. Maka kita dapatkanlah persamaannya X kurang 4 sama dengan 0. Lalu 4-nya kita pindahkan ke kanan, sehingga X-nya sama dengan 4. Maka dalam hal ini jawabannya adalah D. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, jika P dan R dalam waktu ditentukan berturut-turut oleh vektor kolom 4 min T kurang 3 dan T kuadrat 2T, maka tentukanlah jarak P dan R pada saat T sama dengan 3. Mari kita jawab. Pada saat T sama dengan 3, ganti T sama dengan 3 ke vektor yang diwakili oleh P. Sehingga sekarang kita dapatkan ganti T-nya sama dengan 3 ke vektor P ini, maka kita dapatkanlah 4 min 3 min 3 min 6, sehingga komponen vektor P adalah 4 min 6. Dengan cara yang sama, vektor R adalah T kuadrat 2T, ganti T-nya 3, maka kita dapatkanlah 3 kuadrat 2 kali 3, sehingga komponen vektor R adalah 9, 6. Maka jarak PR dapat kita cari adalah akar pangkat 2 dari selisih kuadrat komponen vektor yang bersesuaian. Maka dalam hal ini, 9 kurang 4 sama dengan 5 kuadrat, 6 kurang 6 jadi sama dengan 12 kuadrat. Selanjutnya kita hitung, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, jumlahkan ini menjadi 169. Akar 169 sama dengan 13. Jadi jarak P ke R adalah 13. Maka dalam hal ini jawabannya adalah D. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal terakhir. Jika sudut antara vektor U dan vektor P sama dengan 45 derajat, di mana panjang vektor U sama dengan 6 dan panjang vektor P sama dengan 2 akar 2, tentukanlah nilai dari dalam kurung vektor U tambah vektor P dot vektor P. Mari kita jawab. Vektor U tambah vektor P dot vektor P adalah, ini kita kalikan ke dalam kurung, sehingga ini menjadi U dot V ditambah V dot V. V dot V adalah panjang vektor P kuadrat. U dot V sesuai dengan sifat perkalian skelar dua vektor sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P kosinus sudut yang diapitnya. Nah, sehingga sekarang kita masukkan panjang vektor U dan vektor V dan alfa. Kita dapat 6 kali 2 akar 2 kali kosinus 45 ditambah 2 akar 2 kuadrat. Kita lanjutkan. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Sekarang ini kita hitung. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 kali setengah 1, sehingga ini sisa menjadi 6 kali 2, ini menjadi 12. Hasilnya dari sini tadi adalah 8, maka 12 tambah 8 hasilnya sama dengan 20. Maka dalam hal ini jawabannya adalah E. Demikianlah sahabat Ayo Paham, kita sudah membahas 5 soal. Semoga pembahasan 5 soal ini dapat membantu pemahaman kita tentang vektor di R2. Sahabat Ayo Paham, supaya bisa memahami dengan baik, pada sesi ini saya akan memberikan soal latihan. Soal latihan ini ada 4 soal, yaitu dimulai dari soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9. Selanjutnya, silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar, atau boleh langsung kamu kirim ke nomor WA 0852 15 18 18 19. Sahabatku, sahabat Ayo Paham, semoga pembahasan kita kali ini dan latihan soal yang 4 ini dapat memberikan gambaran dan pengertian kepada kamu semuanya untuk bisa memahami lebih baik tentang vektor di R2. Tetap semangat belajar, semangat Ayo Paham.